ini masyarakat udah banyak bertanya juga sama kita media Pak. Tolong kasih Hari konfirmasinya. ini mungkin kita menandatangani BLT untuk 14 desa, Bang. Karena keterlambatannya bukan di pemerintah kota ya, terlambatannya desa yang mengupdate data sampai hari ini belum lengkap. Ya, nah, kalau anggaran kita sudah sediakan untuk 3 bulan, sudah 3 bulan. Cuma karena data ini kan kita kan sudah sepakat. Data untuk penerima BLT itu adalah dari desa dan kelurahan. Karena kita tidak mau intervensi. Data kelurahan ini, desa dan kelurahan ini yang terlambat. Karena memang ada permasalahan teknis di lapangan. Mungkin ada masyarakat yang merasa pantas tapi tidak menerima, itu lapor ke Pak Desa, itu lapor ke Pak Lurah, ini diganti segala macam, itu yang nggak lama. Jadi kalau dari pemerintah kota anggaran tersedia, anggaran kita sudah ada untuk 3 bulan, tergantung kecepatan dari desa dan lurah menyampaikan data. Tapi sekarang masih tinggal 13 desa lagi Pak. Perkiraan. Kemarin saya telepon dari Dinsos sudah 14 desa dan kelurahan yang cukup. Pak, memang ada penambahan data dari 5.000 jadi 8.000 Pak? Mungkin tidak semua. Penambahan ada, cuma tidak sampai 8.000 mungkin. Tergantung data yang masuk. Terus menurut informasi yang berkembang katanya 3 bulan ke depan akan ada bantuan lagi di BLT kota sekitar 300.000 tiap bulan selama 3 bulan ya tuh. Kalau BLT kota belum, kita hanya menganggarkan untuk 3 bulan. Yang pertama, bulan pertama itu 300.000, bulan kedua 600.000, bulan ketiga juga 600.000. Berarti tidak benar ya Pak, siap itu ada lagi bantuan 300.000? Belum ada sampai sekarang, belum ada. Cuma ada info juga, katanya yang dari Kemensos dan dari Kemenkes ada edaran, tapi kita kan belum lihat. Ada edaran untuk dibantu sampai Desember ya. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan Pemdes, ini harus dirapatkan dengan pemerintah desa, karena edarannya sudah turun. Apakah desa punya uang? Karena pemerintah pusat kan hanya memerintahkan. Uangnya dari desa dan kelurahan. Apakah desa punya uang? Kalau desa punya uang silakan dilaksanakan. Kalau tidak, tentu ini yang perlu dirapatkan. Nah sedikit Pak, yang tadi itu Pak, artinya kita masih menunggu kelengkapan data desa yang lain itu Pak? Tidak. Tidak. Kita hari ini mungkin kita sudah perintahkan mana yang siap dulu, kita tidak usah ditunggu. Sebenarnya seyogyanya ditunggu bersama-sama, karena tidak mungkin kita menunggu terlalu lama, karena desa yang sudah terlalu cepat menyampaikan tentu menunggu. Ya. Dan masyarakatnya sedang bisa. Ya. Jadi bisa kami jelaskan juga ke masyarakat kalau gitu Pak. Oke. Ya. Kasih banyak Pak. Jadi berarti perubahan pendataan tetap berjalan. Tetap berjalan. Proses penerimaan tetap berjalan juga. Ya. Jadi kan pendataan itu kan musdesus. Ya. Kalau yang di desa musdesus ya. Nah, tergantung musdesus musyawarah desa khusus untuk menetapkan nama-nama penerima BLT. Terkait dengan penerimaan WTP, opini WTP yang 2019 bagaimana Pak? Responnya apa Pak? Alhamdulillah kemarin kita diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Ibu Kalan. Alhamdulillah Sawalunto dapat WTP. Opini WTP tahun anggaran APBD 2019. Alhamdulillah ini sudah 5 kali nih berturut-turut. Biasanya kalau udah 5 kali ini yang menyerahkan sebenarnya biasa piagamnya dari Menteri Keuangan biasanya. Dan alhamdulillah berarti laporan keuangan kita sudah bagus, sudah 5 kali berturut-turut ya. Dan kami terima kasih kepada semua pihak, seluruh aparat pemerintahan, yaitu seluruh OPD, camat dan semuanya yang sudah membuat laporan keuangannya secara baik, dan juga keuangan dan inspektorat yang mengawal pelaksanaan laporan keuangan ini. Dan alhamdulillah ini merupakan penilaian yang diakui secara nasional. Karena memang WTP ini kan, BPK ini kan lembaga yang diakui secara nasional oleh undang-undang sebagai lembaga auditor dari pelaksanaan APBD. Kemudian untuk WTP, untuk pemeriksaan atau audit tahun 2 APBD 2019 ini, kita termasuk yang pilot project kemarin pakai KAP, akuntan publik, dan itu di Sumatera Barat tahun ini cuma satu kita yang pakai KAP.
Yang pasti alasannya tentu punya BPK. Nah, cuma secara prinsip BPK dia juga ingin melihat atau memberikan wewenang ini kepada daerah yang dianggap aman. Karena dianggap Solunto laporan keuangannya walaupun diperiksa dianggap aman lah gitu. Dianggap memenuhi lah, karena dengan KAP ini kan BPK sendiri juga tidak bisa intervensi nih. Intervensi hasil laporannya. Jadi dalam undang-undang itu BPK dalam memeriksa laporan keuangan tidak harus 100%. Dia harus juga memberikan kepada angkutan publik persentasenya apakah 5 atau 10%. Nah itu pilot project percontohan hari ini tahun ini di Solunto pilot project. Pak, satu lagi terkait pendidikan Pak, memang nanti tanggal 13 Juli kita gimana dengan pendidikan kita? Akan sekolah atau gimana? Untuk pendidikan kita sudah 2 kali rapat koordinasi dengan Pak Gubernur. Memang sampai hari ini keputusan final belum ada. Ada banyak pertimbangan. Kalau dari masukan para guru kita juga sudah rapatkan khusus untuk internal Solunto. Memang keinginan para guru sebaiknya dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu kan ada dua opsi, tatap muka dan metode belajar di rumah, study at home. Tetapi para guru lebih banyak menganjurkan, walaupun tidak sepakat seluruhnya 100%, lebih banyak menganjurkan untuk dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka, dengan pertimbangan kita sudah melaksanakan di rumah pada hari ini, efektivitas dari belajar di rumah ini memang jauh sekali dibanding dari kita laksanakan di sekolah. Karena kalau di rumah kan kita hanya bisa memberikan tugas dan lain-lain sebagainya, dan itu tugasnya itu banyak yang dibuatkan dibantu bersama-sama dibuatkan oleh orang tua, ada juga. Jadi memang takutnya para guru ini hilangnya semangat belajar karena sudah terlalu lama tidak sekolah. Ini ketakutan dari para guru. Kemudian ada juga rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi dari dokter anak ini masih meragukan untuk dilaksanakan sekolah, karena sekolah ini dianggap termasuk tempat menjadi penyebaran virus COVID. Nah ini pertimbangannya ada 2 opsi. Itu kondisi kita untuk pendidikan. Jadi belum final ya Pak ya? Belum, masih ada plus minus lah, masih butuh kajian yang lebih komprehensif untuk menyatakan kita harus belajar di sekolah atau belajar di rumah. Kalau kita harus belajar di sekolah, kita sudah siapkan protokol kesehatannya. Yang pertama, kita sudah rapatkan. Jadi untuk anak-anak yang sekolah itu dianjurkan yang mengantar itu adalah pihak keluarga atau orang tua. Termasuk kalau orang tuanya pegawai mungkin kita beri prioritas dispensasi untuk mengantarkan anak. Yang pertama. Yang kedua, kalau pakai transportasi umum. Kalau pakai transportasi umum, edaran kita itu anak-anak tersebut wajib memakai helm yang dimilikinya sendiri, bukan helm yang berganti-ganti milik transportasi atau ojek. Nah, jadi setelah itu sampai di sekolah, bagi sekolahnya yang full biasanya kita laksanakan, kita bagi dengan jaga jarak. Kalau muridnya 30, 15 hari Senin, 15 Selasa, jadi berganti. Kita belum full kita melaksanakan. Jadi satu lagi tempat helm anak-anak itulah, itu konsepnya. Kemudian jam pelajaran kita kurangi. Dari 45 menit per jam pelajaran kita kurangi menjadi 30 menit. Jadi kemungkinan efektivitas sekolah itu sekitar jam 8 sampai jam 11. Itu kita buat tanpa jam istirahat atau tanpa keluar main. Karena keluar main ini termasuk resiko yang besar juga untuk penyebaran COVID-19. Nah itu SOP yang sudah kita buat dan kita rancang. Kalau ini berandai-andai kita harus sekolah di tatap muka. Cukup Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, makasih. Dok. Dok. Coba sama bulan ini